maksud teman Malaysia saya nih apa? Dia mengatakan saya Oke, belanja hari ini. Ya oke. kalau mau belanja belanja aja, kenapa harus ngomong Ah, saya belanja betul. hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rahmat. Pastinya di channel Rahmat pun channelnya orang kota Pontianak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bagaimana nih kabar sahabat semua di luaran sana yang menyaksikan video ini? Semoga kabar sahabat semua sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, di video kali ini saya tertarik untuk mereaksi itu, tajuknya adalah bahasa Indonesia dan Malaysia itu sama? Pertanyaannya seperti itu. Coba lihat video ini. Wah, ini juga penasaran untuk saya lihat ya. Seperti apa sebenarnya bahasa Indonesia dan Malaysia ini. Sehingga abang ini nih adalah orang Indonesia mengatakan sama antara bahasa Indonesia dan Malaysia. Seperti apa ke videonya? Sebelum kita melihat videonya, buat ke orang semua yang suka dengan channel ini, boleh support channel ini, subscribe, like, dan komentar guys ya. Tidak berbuang masa, jom langsung kita melihat videonya. Jom. Apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kita Oke, semua dalam baik. keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal Amin alamin. ya rabbal Agak alamin. sedikit berbeda. Hari ini saya berada di luar Kuala Lumpur. Saat ini saya berada di sebuah kota di sekitar 200 km ke arah utara dari Kuala Lumpur, yaitu nama kotanya itu Ipoh. Di depan saya ini sekarang Ipoh. adalah lapangan sepak bola Ipoh. Buat yang mungkin melihat video ini adalah masyarakat Ipoh, boleh komen di bawah guys. Ternyata bapak ini adalah orang Indonesia guys, dan berada di Malaysia. Ini tidak tahu juga bekerja atau melancong atau apa sih, saya tidak tahu guys ya. Oke, kita lanjut. Lapangan ini sangat terkenal kalau sedang ada Ipoh ya. perayaan hari nasional atau hari kebangsaan. Lapangan bola sepak. Ya, lapangan Ipoh ini dijadikan tempat berkumpul orang-orang kalau misalkan melakukan upacara. Melanjutkan dari obrolan kita dari 2 video sebelumnya, di mana saya ingin berbagi pengalaman ketika saya berinteraksi dengan teman-teman di Malaysia, di Kuala Lumpur khususnya, di mana pengalaman itu berhubungan dengan penggunaan kata, di mana kata itu adalah kata yang sama digunakan baik di Indonesia maupun di Malaysia, namun mempunyai arti yang berbeda. Kalau di video pertama kita ngobrol tentang 3 kata, yaitu kata menjemput, kata kaki tangan, dan kata pusing. Dan kemudian di video kedua kita ngobrol tentang kata pejabat, kata kereta, dan kata percuma. Nah, di video ketiga ini belum ini guys ya, belum ada saya reaksi guys ya. Boleh nanti kalau kurang suka mungkin boleh kita reaksi video bapak ini yang membahas tentang kata-kata yang barusan disebutkan guys. Saya juga akan berbagi cerita tentang penggunaan kata yang sama yang digunakan di Indonesia dan di Malaysia, tapi memiliki arti yang berbeda. Di video ketiga ini saya akan masih tetap membicarakan 3 kata yang homograf. Homograf itu bermaksud kata yang sama, hurufnya sama, tapi mempunyai arti yang berbeda karena perbedaan negara. Kemudian dari 3 kata yang homograf, saya akan menambahkan 1 kata yang bukan homograf. Jadi kata itu tidak ada di dalam bahasa Indonesia pada umumnya, tapi akan menjadi lucu kalau misalkan teman-teman yang Indonesia sedang berada di Malaysia. Pengalaman ke-7 saat saya berinteraksi dengan teman Malaysia di saat menggunakan kata yang sama di bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia. Dalam salah satu peristiwa, waktu itu saya baru seminggu berada di Kuala Lumpur, kemudian beberapa teman-teman Malaysia saya, kita pergi makan siang bersama saat itu jam kerja. Kemudian setelah kita makan siang, tiba-tiba salah satu teman saya itu berdiri dan kemudian mengatakan, saya belanja hari ini. Apa yang teman-teman ingat? Kalau di Indonesia, kalau di Indonesia guys, ya, yang saya tahu ya,
belanja itu artinya kita misalnya pergi ke pasar, ya, beli makanan, ya kan, beli gula, beli perlengkapan lah, itu namanya belanja. Kita beli sesuatu itu, artinya itu belanja. Itu kalau di Indonesia seperti itu, guys. Tapi kalau di Malaysia tentu berbeda kali ya. Seperti apa boleh untuk bantu komentar, guys. Oke, kita lanjut lagi. Seperti apa? Belanja itu bermaksud seperti kalau kita membeli barang-barang keperluan harian. Saat itu Betul, dari betul. saya Itu betul. maksud teman Malaysia saya nih apa? Dia mengatakan saya belanja Oke. hari ini. Ya kalau mau Oke. belanja aja, kenapa harus ngomong saya belanja hari ini. Betul. Kemudian saya Iya, tanya iya, teman saya yang berdiri tadi. Saya nanya dia, maksudnya kamu belanja tuh apa? Apa maksud pernyataan kamu saya belanja hari ini? Kemudian dia bilang, iya saya belanja hari ini. Ya kamu belanja apa? Enggak, saya belanja hari ini. Loh, oke. Coba kamu sebutkan kata belanja ini dari dalam bahasa Inggris supaya saya bisa tahu Oke. maksudnya apa. Kemudian teman saya itu mengatakannya dalam bahasa Inggris, I treat you today. Oh alah, saya bilang gitu. Kenapa? Dia tanya. Saya beritahu teman saya tuh kalau kata belanja di Indonesia itu artinya kita pergi shopping atau beli barang-barang Ya. keperluan harian, belanja itu maksudnya. Oh, ketawa. Betul. Akhirnya kita dua-duanya ketawa. Teman saya yang orang Malaysia tuh tanya ke saya, nah kalau di Indonesia kalau belanja itu bahasa Indonesiaannya apa? Kalau di Indonesia itu namanya traktir. Traktir itu bahasa mana? Saya nggak tahu, mungkin itu serapan dari bahasa Belanda ya. Itu pengalaman Oke, ke-7 betul, saya. betul, Pengalaman traktir, ke-8. ya. Nah, pengalaman ke-8 ini sebenarnya kembali lagi kepada Sebenarnya, guys, lucu juga, guys, ya, video ini ya. Satu kata ya, sama penyebutannya, sama belanja. Tetapi dengan berbeda makna ataupun berbeda arti, guys ya. Kalau di Indonesia belanja itu adalah kita membeli sesuatu barang, itu belanja. Sedangkan di Malaysia adalah mentraktir ya. Kalau di Indonesia itu artinya mentraktir, guys. Kalau kita membayarkan orang lain, misalnya membelikan makanan atau membelikan sesuatu lah untuk orang lain, itu artinya kita belanja kalau bahasa Malaysia ya. Kalau di Indonesia artinya mentraktir namanya, guys. Kalau kita membelikan makanan untuk orang lain ataupun membelikan sesuatu lah untuk orang lain, itu artinya mentraktir, guys ya. Tapi di Malaysia adalah belanja. Memang jauh berbeda ya, guys ya, artinya ya. Tetapi dengan bahasa yang sama, guys. Wow, itu uniknya, guys ya, antara Indonesia dan Malaysia. Oke, kita lanjut. 90-an ya, mungkin teman-teman yang sudah lahir di dunia dan umur belasan tahun pada tahun 90-an mungkin tahu pada tahun 90-an itu banyak penyanyi-penyanyi dari Malaysia terkenal di Indonesia. Beberapa penyanyi yang mungkin teman-teman masih ingat ya sampai sekarang, seperti ada nama penyanyi Sheila Majid ya, di mana salah satu lagunya yang terkenal itu Antara Anyer dan Jakarta. Lagu itu diciptakan oleh pencipta lagu Indonesia almarhum Odi Agam. Kemudian ada lagi penyanyi Malaysia yang namanya Aisyah. Lagu terkenalnya itu yang saya suka banget lagunya itu adalah Janji Manismu. Kemudian ada juga yang lagu yang ada duet itu yang penyanyi perempuannya itu Indonesia, penyanyi laki-lakinya itu penyanyi rock Malaysia. Saya lupa namanya siapa ya. Liriknya itu andai dipisah laut dan pantai gitu loh. Nah, saya nggak tahu siapa nama penyanyi. Mungkin teman-teman bisa tulis lah siapa nama penyanyi Malaysianya itu. Ada satu boleh lagu terus kalau yang komentar, guys. saya yakin sangat terkenal di Indonesia dan saat ini juga banyak orang Indonesia masih tahu lagunya. Judul lagunya itu adalah Suci Dalam Debu. Penyanyinya itu dari grup musik namanya Iklim dan nama penyanyinya, lead vokalisnya adalah Salim. Salim ini sudah almarhum, sudah meninggal dunia. Di bait pertama dari lagu Suci Dalam Debu itu ada tertulis seperti ini. Engkau bagai air yang jernih di dalam bekas yang berdebu. Pada tahun itu, tahun 90-an, saya tuh nggak ngerti. Saya nggak bisa mencoba menyambungkan ini maksudnya apa. Engkau bagai air yang jernih. Kita semua tahu, orang Indonesia, orang Malaysia tahu itu artinya apa. Tapi begitu di dalam bekas yang berdebu, itu ya sekali lagi saya harus mikir ini maksudnya apa gitu.
Dan saya baru Oke, tahu betul setelah betul. begitu saya datang ke Kuala Lumpur dan berinteraksi dengan teman-teman Malaysia. Jadi ceritanya itu ada dalam satu event itu kita ngumpul-ngumpul di rumah teman. Kemudian biasalah kalau setelah kita ngumpul-ngumpul itu kan ada makanan yang berlebihan gitu kan. Ya, yang tamu-tamu Ya. disuruh ya udah bawa pulang nih dibawa pulang nih. Si tuan rumah tiba-tiba ngomong ke saya, sebentar ya, saya mau mencarikan kamu bekas kuih. Oke, kalau kuih saya tahu. Kuih itu sebenarnya kuih. Kuih. Dalam bahasa Kuih. Malaysia tulisannya KUIH, kuih. Kuih. Tapi dalam bahasa Indonesia KUE. Itu masih Kuih. bisa ditarik lah, masih bisa diperkirakan maksudnya ini. Bekas kuih Oke, oke. maksudnya apa? Apakah bekas itu kalau di Indonesia kan bekas itu mantan ya, mantan atau ex gitu kan. Oke, Terus oke, saya oke. tanya, maksudnya bekas itu apa? Apakah kue itu ada X-nya, ada mantannya? Oh, enggak. Dia memberitahu saya bahwa yang dimaksud dengan bekas itu adalah tempat atau kontainer. Hah? Kalau di Indonesia mungkin Tempat? ibu-ibu yang mau cepat aja, pokoknya mana Tupperware, nyebutnya mereknya. Jadi Oke. Baru tahu guys, ternyata di Malaysia adalah bekas itu artinya tempat. Tempat misal kotak kue gitu ya. Kalau yang saya pahami guys, kalau di Indonesia itu ada bahasa bekas, ada. Ya bekas betul ya kata Bapak tadi ya, bahwa mantan gitu ya. Contoh, tapi kalau kayak kue ataupun makanan bisa dikatakan bekas, itu artinya barang yang sudah dipakai. Misalnya ini barang makanan ini banyak nih, udah dimakan separuh kan. Jadi ada sisanya, itu yang dikatakan bekas kue ya ataupun bekas makanan. Tapi kalau di sini ternyata bekas itu adalah kotak ataupun tempat kue itu. Wah, baru tahu guys. Oke, kita lanjut. balik lagi ke lagu yang Suci Dalam Debu itu, yang dimaksud dengan Oke, engkau bagai air yang jernih di dalam bekas yang berdebu, bekas itu dimaksud adalah di tempat. dalam tempat yang berdebu. Oke? Wah, Pengalaman oke, ke-9 saya. oke, Pada suatu oke. ketika itu kita udah ngumpul bareng, terus ada satu teman ini belum nyampe. Terus saya telepon. Saya nanya, "Kamu ada di mana sekarang? Masih lama lagi nggak?" Dia beritahu, sebentar. Traffic. Nah, oke, kalau di Malaysia itu tidak mengenal kata lalu lintas, itu tidak kenal. Mereka mengenal katanya traffic, yang Oke. dimana itu adalah serapan langsung dari bahasa Inggris. Dia Bahasa beritahu Inggris. saya, Iya. ini apa, agak terlambat, traffic sesak. Saya ngomong, apa? Traffic sesak? Sesak. Sesak nafas maksudnya? Atau apakah lalu lintas itu ada sesak, susah bernafas gitu? Terus dia Oke. ngomong dalam bahasa Oke, oke. Inggris, enggak, traffic jam. Oke, kalau jam kita tahu dalam bahasa Inggris, jam, Oke. dalam bahasa Indonesia Jam. nya macet. Akhirnya ngomong, Macet, makanya oke. macet. Iya, macet. Di dalam bahasa Malaysia, sesak itu artinya Sesak. macet. Sedangkan kalau kita di Indonesia, sesak itu lebih ke arah misalkan di pernafasan. Nafas. Nah, jadi sesak nafas gitu kan. Sedangkan kalau untuk keadaan lalu lintas, kita lebih mengenal kata tersendat kan, atau macet lah gitu ya. Tersendat. Untuk teman-teman Indonesia yang mau ke Malaysia atau teman-teman Malaysia yang mau ke Indonesia, perkataan-perkataan itu tuh sangat tricky, bisa membingungkan. Oke. Ini sekarang saya mau nambahin satu kata, berarti pengalaman saya ke-10 nih ya. Dimana pengalaman saya ke-10 ini bukan tentang kata yang umum digunakan di Indonesia, tapi ini Oke. akan menjadi membingungkan kalau untuk orang Indonesia yang berada di Malaysia. Jadi ceritanya itu saya punya teman orang Indonesia itu pertama kali datang ke Kuala Lumpur. Kemudian kita Oke. pengen ketemuan gitu. Terus saya bilang, ya udah kamu selesaikan urusanmu dulu, urusanmu selesai nanti aku telepon kamu lah. Sekitar setengah jam itu. Setelah itu dia telepon saya. Dia memberitahu bahwa ini udah selesai nih urusanku. Oke. Kamu sekarang posisinya di mana? Dia mengatakan, aku alamat persisnya aku nggak tahu, tapi aku lihat ada ini nih, pelang nama jalannya ini ada gitu. Oke, apa nama jalannya? Jalan Sahala. Saya di seberang sana senyum-senyum aja. Oke, saya bilang, oke, kamu berada di sana ya sekarang yang ada tulisan Jalan Sahala ya? Ya, oke. Sekarang coba kamu jalan kaki, puterin itu satu blok itu.
di jalan yang berbeda. Coba kamu lihat apa nama jalannya di sana. Terus muterlah dia, karena saya kebetulan tahu ancer-ancer daerah teman saya itu di mana, saya tahu gitu. Kemudian dia muter di blok yang berbeda. Dia ngasih tahu, gile nih, oh di Malaysia ini sama sekali nggak kreatif ya orang-orangnya. Terus saya ngomong, kenapa nggak kreatifnya, kenapa? Masa jalan yang berbeda, nama jalannya sama. Apa nama jalannya? Jalan Sahala juga. Jalan Sahala. Apa sebenarnya artinya? Boleh bantu komentar guys ya. Teman-teman tahu maksudnya apa? Oke, ini saya mau jelasin dikit ya. Kalau kita di Indonesia, jalan satu arah itu biasanya ditandai dengan tanda panah. Kalau di Malaysia, iya betul. Kalau jalan satu arah itu tandanya itu ada tanda panah, kemudian ada tulisan jalan sehala. Jadi teman-teman bisa melihat membingungkan itu adalah untuk orang yang pertama kali datang ke Malaysia, dia akan menyangka nama jalan itu jalan Sahala, padahal yang maksud itu adalah ini jalan yang digunakan satu arah saja, bukan nama jalannya Sahala. Allah. Baik teman-teman, sebelumnya saya udah ngomong ya, saya berencana untuk di video ketiga ini saya akan membuat analisa kecil-kecilan pendapat pribadi saya tentang mengapa ada orang Indonesia yang bersikap moderat tentang bahasa ini, terutama antara bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia. Kemudian ada orang Indonesia yang bersikap ekstrim, dan itu sebenarnya di kedua belah pihak itu ada, baik di Indonesia maupun di Malaysia. Nah, saya kan sebelumnya berencana mau membuat analisa pendapat pribadi saya mengapa itu bisa terjadi, tapi karena waktu untuk video ketiga ini bisa terlalu panjang nantinya, akhirnya saya putuskan saya akan membuat di video keempat. Baik teman-teman, itu saja video ketiga saya tentang pengalaman saya berinteraksi dengan teman-teman di Malaysia ketika penggunaan kata yang sama di bahasa Indonesia dan yang sama di bahasa Malaysia tapi mempunyai arti yang berbeda. Sehat walafiat selalu. Dadah. Amin. Oke guys, ya baru kita melihat videonya. Wow, itu perbedaannya guys ya. Memang katanya sama guys, sama sekali ya katanya, tetapi arti yang berbeda ya kan. Nah, ini yang membuat saya ada kelakar juga guys ya di video kali ini ya. Dan yang paling kelakar adalah apa yang diceritakan bapak itu tadi guys, bahwa di Malaysia jalan katakan searah ya, sehalah ya namanya, sehalah itu ada panahnya dan ada juga tulisan jalan di atas, jalan panah terus bawahnya sehalah. Kalau di Indonesia memang bingung guys dengan ini. Saya pun baru tahu bahwa tadi seperti itu ternyata penulisan ataupun simbol jalan searah yang ada di Malaysia. Kalau di Indonesia itu hanya panah saja gitu guys ya. Panah misalnya panah kiri berarti jalan searah gitu. Kalau ini searah itu ada apa nama panahnya dan juga ada jalan searah. Jadi kalau orang Indonesia ini mengatakan oh ini nama jalan guys, padahal itu adalah nama artinya jalan searah guys. Oke guys ya, mungkin itu dulu video hari ini ya. Sangat membantu sekali ya video ini ya untuk orang Indonesia yang ke Malaysia dan orang Malaysia juga ke Indonesia supaya bisa memahami bahasa-bahasa ini ya, sehingga mudah untuk berkomunikasi seperti itu guys ya. Oke guys, mungkin itu dulu video hari ini. Bertemu lagi di video selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat buat kita semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.